Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,4%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini lagi-lagi meningkat sebesar 0,15% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk volume pun meningkat sebesar 0,35%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada peningkatan sebesar 0,11%. Dan sekarang trading di angka 30.436 ya. Sementara untuk daily close-nya tadi pagi jam 7 itu kembali di atas dari struktur, which is good ya. Jujurnya gue gak nyangka bakal di atas karena hasil dari economic calendarnya gak terlalu bagus. Tapi lagi-lagi ya, berarti demand dari Bitcoin masih lumayan. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,4% dan sekarang trading di angka 1864. Sementara untuk BNB terjadi koreksi yang lebih besar di 1,13% dan sekarang trading di angka 235. Lalu untuk XRP dia meningkat tipis sebesar 0,03% di angka 48 sen. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 0,89% dan sekarang trading di angka 28 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 0,84% dan sekarang trading di angka 0,06. Dan untuk Tron dia terkoreksi sebesar 0,29% di angka 0,074. Dan yang terakhir untuk Solana dia terkoreksi sebesar 0,4% di angka $16 lebih 30 sen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya yang lain koreksinya lumayan dibandingkan dengan Bitcoin yang sedikit meningkat ya. Nah, maka dari itu kenapa kita bisa lihat terjadi peningkatan Bitcoin dominance. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Kita akan geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi ke WIB ya. Oke, dan hari ini kita akan bahas ya. Hari ini akan ada beberapa data penting dari US. Yang pertama itu jam 8:30 malam. Nah, ini akan ada speech dari Jerome Powell. Nah, ini semoga saja ya dia cenderung dovish ya. Semoga di sini kita mendengar Jerome Powell menyatakan bahwa oke, interest rate kita tidak bisa tingkatkan lagi, kita skip lagi atau mungkin sesuai dengan rencana ya. 2 kali lagi udah gitu kita mulai stop untuk peningkatan interest rate. Nah, itu bisa bagus. Tetapi kalau misalkan di sini hasil speech-nya itu cenderung hawkish, mungkin misalkan Jerome Powell bilang ternyata kita harus meningkatkan lebih dari 2 kali untuk interest rate. Atau ngomongin soal, oke, ini sepertinya inflasi masih belum bisa kita taklukkan. Maka peningkatan interest rate akan terus dilakukan lagi. Nah, itu kemungkinan akan membuat market cenderung drop pada hari ini ya. Nah, sekali lagi itu jam 8:30 malam. Lalu selanjutnya jam 9:30 akan ada crude oil inventories ya. Jadi itu 2 data penting yang akan keluar pada hari ini. Sementara untuk besok ya, untuk besok kita akan intip sedikit ya. Untuk besok itu akan keluar GDP ya. Akan keluar GDP jam 7:30 malam. Lalu jam 7:30 malam juga akan keluar initial jobless claim. Dan jam 9 malamnya akan keluar pending home sales. Untuk GDP seperti biasa harapan kita adalah dia itu lebih tinggi lebih rendah daripada forecast ya. Jadi kalau lebih rendah daripada forecast itu nggak bagus untuk currency ya. Yang kedua adalah untuk si initial jobless claim ya. Seperti biasa kita ingin dia lebih tinggi daripada forecast karena kita ingin ada pengangguran lebih tinggi sehingga membuat Amerika atau lebih tepatnya The Fed nggak terlalu berani meningkatkan interest rate dengan terlalu tinggi-tinggi ya.
Dan yang terakhir itu adalah pending home sales. Untuk ini adalah kita ingin lebih rendah daripada ekspektasi ya, which is lebih rendah daripada 0,2%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok ya. Selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, kali ini news kembali lagi datang dari FTX, di mana mereka sudah berhasil merecover 7 miliar USD so far ya. Nah, tinggal 2 miliar lagi, which is quite good ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat ya, estimasi dari aset yang disalahgunakan oleh FTX ini adalah 8,7 miliar US dollars. Jadi 6,4 atau dibulatkan jadi 7 miliar sudah ketemu. Dan untungnya 6,4 miliar ini bentuknya adalah fiat dan stable coins. Jadi nggak ada atau minimal sedikit lah selling pressure. Karena mostly atau majority ini adalah stable coins ya, jadi nggak akan ada kayak dump lagi karena FTX mungkin menjual BTC dan lain-lain. Harusnya nggak, karena sebagian besarnya dari dana yang disalahgunakan udah ketemu, dan ya kita bisa bilang sekitar 80% lebih adalah fiat dan stable coins. Jadi sekali lagi yang penting adalah tidak terjadi selling pressure. Nah, selanjutnya kalau kita di sini dari report yang sudah sudah diajukan ini ternyata menyatakan bahwa penyalahgunaan dari customer deposit ini bukanlah bisa dibilang ya, mereka menyatakan tidak menyatakan bahwa ini tuh sebenarnya suatu kecelakaan gitu. Jadi ya I don't know ya. Ya intinya sih kalau gue daripada udah pusing-pusing mikir ini tuh kenyataannya kecelakaan atau tidak, yang penting gue sih bisa bayar atau enggak gitu. Untungnya 80% bisa lah. Nah, tinggal sisanya nanti mungkin pencairan dari aset lain, mungkin ya SBF mungkin dana pribadinya nanti ditarik untuk sisanya. Let's hope itu semua beres ya. Oke, nah selanjutnya kalau kita di sini untuk si fund ini sendiri ternyata ketemu untuk beberapa hal, atau fund yang lebih tepatnya yang disalahgunakan ya. Dipakai untuk donasi politik, berarti ke Partai Demokrat salah satunya ya. Lalu juga untuk charitable donations juga, ada juga untuk akuisisi, untuk luxury estate dan juga lain-lain ya. Jadi bisa dibilang kalau menurut gue sih ya sengaja ya, masa nggak sengaja sih ya. Nah, tapi ya intinya itu udah lewat, nggak peduli sengaja nggak sengaja, si SBF juga udah masuk penjara. Yang penting adalah ada duit buat bayarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini lumayan bagus menurut gua newsnya, karena lagi-lagi penekanannya adalah 6,4 miliarnya itu dalam bentuk fiat dan stable coins. Jadi tidak akan ada selling pressure, atau kalau sampai ada selling pressure pun nggak terlalu besar dari kasus ini, which is good ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal MA50 di monthly, atau disebutnya MMA ya, monthly moving average 50 ya. Nah, kalau kita di sini sebelumnya di cycle 2015 ini sempat menjadi support di bear market. Di sini juga sempat menjadi support di 2020. Nah, kali ini mirip-mirip seperti MA200, sedikit jebol, tapi sekarang sudah kembali menjadi support ya. Jadi lagi-lagi ini adalah satu support tambahan lagi. Kalau kita udah mengantongi MA200 weekly, udah mengantongi juga bull support band, dan sekarang ada MA50. That's good ya, secara TA that's good. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Untuk TA kita bisa lihat di sini kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, Bitcoin berhasil reclaim 30.473. Nah, untuk hari ini dia sedang retest lagi sebagai support. Apakah dia bisa bertahan atau tidak? Let's hope ya. Karena kalau sampai ini bisa bertahan sebagai support, artinya higher high, higher low, higher high, higher low, dan ada kemungkinan bisa membuat higher higher lagi kalau dia terpantul di 30.473. Jadi PR untuk Bitcoin jelas pada hari ini adalah bertahan dan kembali daily close di atas dari 30.473. Itu untuk PR dari Bitcoin secara daily ya. Nah, untuk weekly-nya kita bisa lihat di sini. Untuk weekly overall is doing good ya. Mungkin kalau gue pribadi sih nggak terlalu muluk-muluk lah. Gue berharap sih dia bisa di area sini aja lah. Gak usah sampai weekly close di atas dulu, tapi yang penting bisa mulai weekly close kembali stabil di atas dari 30 ribuan. Itu harapan gue ya. Dan mungkin kalau sudah berhasil seperti itu, di daily-nya sudah berhasil mantul ya, sudah berhasil mantul di struktur yang tadi kita bahas.
Nah, gue berharap pelan-pelan dalam 2 atau 3 minggu ke depan dia bisa mulai weekly close di atas dari sini ya, di atas dari upper band. Kalau bisa sekalian retest ke 32.500-an. Supaya apa? Supaya MA 20-nya atau lebih tepatnya bull support band-nya makin cepat naik ke atas. Jadi kalau sampai dia koreksi ke sini, nah bisa mantul lagi di situ ya. Itu harapan gue secara lebih makronya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara weekly dan juga daily. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini overall untungnya oke, masih oke ya, walaupun data economic calendar kemarin nggak terlalu bagus. Kita bisa lihat di sini ya. Kemarin itu hasilnya lumayan jelek jujurnya ya. Kita bisa lihat di sini tidak sesuai harapan, dan juga di sini ya tidak sesuai harapan juga. Jadi dari 4 data yang kita tunggu di sini semuanya nggak sesuai harapan. Tapi untungnya nggak terlalu ekstrim besar mungkin ya. Jadi indeks dolarnya masih tetap lemah. Jadi untuk sekarang PR selanjutnya untuk indeks dolar adalah kan sudah daily close di bawah dari EMA 50 nih ya. Semoga aja retest 1, retest 2 di bawah dari EMA 50. Nah, udah gitu mulai membuat lower low dan daily close di bawah dari 102,05 ya. Itu harapan gua untuk indeks dolar in general. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan buat lo nih yang tertarik untuk punya hardware wallet, gue sangat sarankan untuk beli di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. Ada SafePal, ada Cool Wallet, ada Ballet, ada Trezor, ada OneKey, dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin, aduh bang, ini asli nggak nih hardware walletnya? Atau mungkin berpikir ini dia compromise atau enggak ya? Karena semua di sini masih sealed dan yang penting adalah dia authorized reseller ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa lihat karena hari ini berhasil reclaim 30.473, maka secara buy limit spotnya ada perubahan ya. Buy limit pertama jadi di 30.473. Buy limit kedua tetap kita skip di sini ya, tetap di 29.489. Dan buy limit ketiga di 28.802. Ya, itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 30.473. Apabila pada hari ini daily close-nya bisa bukan hari ini tapi besok pagi jam 7 masih bisa daily close di atas dari struktur 30.473, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di besoknya ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya buat lu yang agresif boleh pertimbangkan di 31.943 ya. Atau buat lo yang lebih cenderung konservatif mungkin bisa pertimbangkan di sini ya. Di mana kemarin itu dia ketahan di sekitar 31 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila daily close kita pada hari ini itu di bawah dari 30.473. Kalau di bawah, nah ini retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di 29.800-an. Dan untuk yang lebih agresif di 29.489. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini kembali lagi Ethereum retest ke 1909 untuk keberapa kali nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, tetapi kita bisa lihat secara buy limit spot kita masih sama karena belum terjadi reclaim ya. Buy limit pertama di EMA 50, buy limit kedua bisa pilih di EMA 20 atau di 1780 dan buy limit ketiga di 1705. Untuk posisi short kita atau posisi futures kita lebih tepatnya ya. Untuk yang shortnya masih kita pertahankan karena struktur belum berubah. Target TP masih di EMA 50. Sementara untuk posisi longnya itu tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat secara struktur masih belum berubah. Buy limit yang tersisa tinggal di buy limit ketiga saja yaitu di 230,8.
Untuk posisi futuresnya, seperti yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin ya, kita sudah dapat posisi short karena retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai resisten sudah terjadi ya. Nah, berarti punya posisi short di sini. Target TP utama kita adalah di 230,8 ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, kita tinggal nyontek ke tanggal 12 dan 13 kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 230,8 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 240,2. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat di sini ya. Daily close-nya itu sedikit di atas dari 50, tapi buat dijadikan ini baru kayaknya yang belum deh, terlalu tipis ya. Jadi untuk buy limit yang tersisa sekarang adalah buy limit ketiga, yaitu di $4.99. Ya, itu sebenarnya kemarin juga sudah kena retest. Tapi buat yang kelewat, monggo bisa pasang lagi di situ ya. Untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di EMA50 kemarin. Bukan EMA50, tapi di struktur $4.99. Jadi apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua di $4.99, kita bisa buka posisi long di sini dengan target TP di EMA50 untuk yang konservatif. Dan buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di $5.17 ya. Itu kurang lebih untuk posisi di Polkadot. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini secara struktur lagi-lagi masih belum berubah ya. Dalam beberapa hari terakhir masih cenderung di situ semua untuk ALTS dan juga BTC. Nah, untuk struktur karena masih sama berarti buy limit buy limit pertama di 29 sen. Buy limit kedua di EMA 20 dan kali ini mulai kita bisa sedikit ubah ya, buy limit ketiganya di 27 sen ya. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi posisi short kita masih bertahan di sini. Target TP juga masih sama yaitu di 29 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 31 sen ya, atau nanti maybe kalau sampai EMA50 lebih di bawah itu bisa target TP yang lebih konservatifnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya gue akan ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikir jangka panjang. Dan jangan lupa pada hari ini akan keluar beberapa data penting ya, seperti pending home sales. Bukan ini yang besok ya, hari ini. Untuk hari ini itu yang pertama itu akan nanti jam berapa nih? 7:30, yaitu speech-nya Jerome Powell. Ini harusnya bisa menggoncang market kalau hasilnya antara hawkish atau dovish ya. Itu 8:30 malam. Lalu lebih malamnya lagi 9:30 akan ada data crude oil inventories. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.